Anime, manga, musik Jepang. Sebuah pop kultur zaman sekarang yang dimana peminatnya semakin banyak. Bahkan, peminat pop kultur ini biasanya disebut wibu. Ya, sebuah kata yang melekat sekali untuk seseorang yang menyukai kebudayaan Jepang. Mungkin, sebagian dari kalian, ya, kalian para penonton yang wibu. Mungkin, kalian pernah dikatakan wibu oleh saudara atau teman kalian sebelum pandemi 2019. Tapi, setelah pandemi COVID 2019, saudara atau teman kalian yang pernah mengatakan wibu malah sekarang menjadi wibu. Lah, bagaimana bisa pandemi bisa mengubah seseorang menjadi wibu? Tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas. Konnichiwa, minasan, konnichiwa. Sebelum gue bahas mengenai alasan mengapa pandemi dapat membuat orang menjadi wibu, gue bahas dulu sejarah kata wibu. Jadi, wibu merupakan sebuah istilah yang ditujukan untuk orang yang menyukai budaya Jepangan. Kata wibu sendiri muncul di Indonesia sekitar tahun 2012. Tetapi, masih banyak orang yang menyamakan arti kata wibu dan otaku, padahal artinya berbeda. Otaku merupakan istilah yang ditujukan untuk orang yang suka menonton anime. Jadi, perbedaannya, wibu untuk orang yang suka budaya Jepang, sedangkan otaku untuk orang yang suka nonton anime. Sebelum wibu benar-benar populer di Indonesia, kata wibu merupakan kata yang terkesan negatif. Kok bisa? Karena pada tahun tersebut, kata wibu sering banget digunakan sebagai ejekan untuk seseorang yang hobi menikmati budaya Jepangan. Dikarenakan, pada tahun tersebut, anime masih belum terlalu digemari oleh masyarakat Indonesia. Sehingga, karena tidak relevan dengan masyarakat, maka hobi tersebut terkesan aneh. Biasanya, ejekan tersebut berbentuk sebuah meme yang biasanya ditemui di website meme Indonesia, yaitu Wanca. Anak 2000-an pasti tahu Wanca. Lalu, kata wibu itu dari mana asalnya? Kata wibu sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu wibu, yang memiliki arti sama dengan wibu, yaitu seorang yang terobsesi dengan budaya Jepang. Lalu, kata wibu juga memiliki variasi, seperti sebutan wibu bau bawang, sebuah kata ejekan untuk para wibu yang bau bawang saat datang ke event Jepangan. Lalu, ada juga kata wibu nolep yang merupakan pelesetan kata dari no life, yang biasanya digunakan untuk mengejek kebiasaan wibu, yaitu mengurung diri di kamar. Tentu saja, kata-kata wibu ini merupakan ejekan yang benar-benar membuat orang yang suka Jepangan jadi malu dan takut menunjukkan hobinya. Tetapi, seiringnya berjalannya waktu, dan mungkin yang paling dirasakan yaitu setelah pandemi COVID 2019 usai, yang dimana tiba-tiba saja mulai banyak orang yang malah menjadi wibu, mulai dari keluarga, teman, hingga artis terkenal. Oh, gue request Levi ya, tahu deh. Who's Levi? Itu karakter di Attack on Titan. I don't know that. Yeah. Gue nggak nonton yeah, itu. Pokoknya, I do watch Jojo though. Oh, what? Really? Yeah. Oh wow. I do watch Jojo though. Gue nonton Jojo tapi belum tamat sih. Terakhir kali gue nonton itu yang dia ketemu sama sama bapaknya atau kakeknya di kereta api tuh. I don't watch that movie. Yeah, I watch Jojo. I love it. Is it calling? Enggak bukan. Tentu saja, kata wibu juga mengalami perubahan arti, yang sebelumnya menjadi sebuah ejekan, sekarang menjadi sebuah kata biasa saja. Dan bahkan, kata wibu juga sudah resmi masuk ke KBBI. Tentu saja, hal ini merupakan hal positif bagi para penyuka Jepangan, sehingga para penyuka Jepangan sudah tidak perlu malu dan takut diejek ketika mengekspresikan hobi mereka. Bahkan,
Mungkin mendapatkan teman baru yang bisa diajak bahas Jejepangan, atau mungkin sudah tidak perlu malu buat datang ke event Jejepangan. Lalu, bagaimana caranya seseorang bisa menjadi wibu setelah pandemi? Konnichiwa, minasan, konnichiwa. Saat pandemi 2019, aturan lockdown benar-benar mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Yang dulunya berkomunikasi dapat dilakukan secara langsung dengan orang lain, menjadi harus memanfaatkan aplikasi yang memiliki fitur komunikasi sebagai perantara. Yang sebelumnya bisa keluar dan berjalan keluar rumah dengan bebas, menjadi diam di rumah terus-menerus. Tentu saja, diam di rumah dan membatasi kegiatan sosial benar-benar membosankan. Karena kegiatan yang biasa kita lakukan di luar sudah tak bisa dilakukan seperti biasa. Tentu saja, masyarakat perlu mencari hiburan saat di rumah, seperti bermain game, belajar, atau mungkin menonton anime. Anime sendiri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan orang menjadi wibu. Bagaimana bisa? Karena ketika orang mungkin sedang bosan atau sedang gabut, lalu tiba-tiba menemukan sebuah adegan anime, entah itu sosial media atau disarankan teman. Lalu, adegan tersebut membuatnya tertarik. Orang tersebut pasti akan mulai menonton anime tersebut. Lalu, setelah animenya tamat, orang tersebut akan mencari anime lainnya. Hal ini akan dilakukan berulang-ulang, dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang hobi nonton anime juga mulai menyukai hal-hal yang berhubungan dengan Jepang. Sehingga, orang tersebut tanpa sadar telah menjadi wibu. Selain itu, pemerintah juga mendorong jumlah wibu Indonesia dengan cara memanfaatkan anime sebagai media promosi, seperti iklan vaksin oleh Kementerian Kesehatan. Iklan tersebut juga diterima baik oleh masyarakat karena unik, sehingga orang-orang awam yang sebelumnya belum mengenal tentang anime mulai pelan-pelan mengenal anime, hingga mulai menyukai budaya Jejepangan. Konnichiwa, minasan, konnichiwa. Jadi, apakah kalian menjadi seorang wibu karena pandemi? Atau mungkin kalian dipengaruhi teman kalian agar menjadi wibu saat pandemi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika ada kekurangan di penjelasan gua, atau kalian juga punya ide konten menarik yang pengen gue bahas, kalian juga bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.